Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan judul materi perkembangan emosional pas usia sekolah dasar. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Bayi Erika Nurliani sebagai penyaji. Yang kedua, Devri Citra Adinda sebagai penyaji. Yang ketiga, Dita Alia Fariha, saya sendiri sebagai moderator dan penyaji. Yang keempat, Dwi Syafira sebagai penyaji. Yang kelima, Eli Utami sebagai penyaji. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Pengertian perkembangan emosional peserta didik. Emosional dan perasaan adalah dua hak yang berbeda, tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Emosional dan perasaan merupakan suatu gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasnya. Pada suatu saat, warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosional. Contohnya marah yang akan ditunjukkan dalam bentuk diam. Jadi sukar sekali kita mendefinisikan emosional. Jadi, emosional adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri peserta didik tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang kedua, karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Masa perkembangan peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional peserta didik meningkat akibat adanya perubahan fisik dan juga kelenjar. Tekanan pada peserta didik meningkat kebanyakan terjadi karena mereka sedang berada di bawah tekanan sosial atau sedang menghadapi lingkungan yang baru. Sedangkan mereka belum mempersiapkan diri untuk hal itu sejak mereka kecil. Jadi tidak ada persiapan pada diri peserta didik untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi meskipun begitu, tidak semua peserta didik mengalami tekanan dan badai dalam masa pertumbuhan emosionalnya. Masa pertumbuhan emosional peserta didik sama seperti masa pertumbuhan pada masa kecil. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami oleh peserta didik adalah seperti marah, cemburu, kasih sayang, cinta, khawatir, cemas, dan banyak lagi yang lainnya. Perbedaannya terletak pada macam dan tingkatan rangsangan yang membangkitkan tingkat emosionalnya, dan khususnya pendidikan yang dilakukan seseorang kepada ungkapan perkembangan emosional peserta didik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional peserta didik. Rasa takut dan marah biasanya menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, biasanya mulut menjadi kering, detak jantung berjalan dengan cepat, serta derasnya aliran darah. Hambatan dalam berbicara mungkin tidak disebabkan oleh kelalaian organ berbicara, akan tetapi disebabkan oleh ketegangan emosional yang cukup lama sehingga menyebabkan seseorang itu gugup, takut, grogi, serta malu. Suasana emosional yang penuh tekanan di dalam keluarga biasanya berdampak negatif terhadap pertumbuhan remajanya. Berbeda dengan suasana yang penuh dengan kasih sayang, ramah, bersahabat, amat mendukung terhadap pertumbuhan remaja untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guru atau orang tua untuk mengembangkan perkembangan emosi peserta didik. Peran orang tua dalam membentuk perkembangan emosi anak. Salah satu aspek pertumbuhan yang penting untuk dikontrol adalah perkembangan emosi. Emosi dapat mendorong munculnya perilaku, dan saat anak belum mampu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, ia inginkan, dan ia pikirkan, perilaku inilah yang merefleksikan apa yang terjadi di dalam anak. Contohnya, anak yang menangis ketika mainannya direbut. Tangisan yang ia keluarkan membuat orang di sekitarnya mengetahui bahwa ia tidak suka jika mainannya diambil. Atau anak yang memukul teman ketika mereka sedang marah dan berkelahi. Namun pada beberapa situasi yang ekstrem,
Emosi yang tidak terkontrol juga memunculkan perilaku seperti tantrum, merajuk berlebih, bahkan dalam beberapa kasus anak dapat menjatuhkan diri dan meronta-ronta di tempat umum. Tanpa intervensi yang tepat, anak akan bertumbuh tanpa kontrol emosi dan dampaknya akan semakin parah saat anak bertumbuh menjadi remaja. Jika anak tidak diajarkan untuk mengelola emosi mereka sejak dini, maka orang tua akan kesulitan untuk melakukannya. Hal ini kemudian menjadi lebih kompleks ketika emosi yang tidak dikontrol mulai bersifat destruktif seperti menghancurkan barang, kegagalan menetapkan diri dalam relasi sosial, melukai diri, dan munculnya pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri. Saya akan menjelaskan materi nomor 5, apa manfaat materi ini ketika saya dan kalian semua sudah menjadi seorang guru. Mengenal emosi adalah salah satu dari komponen yang penting yang harus dimiliki dalam diri seseorang. Sebelum di sini bermula dari mengenal, kemudian belajar untuk mengendalikan. Di sini ketika anak sudah mampu mengenal emosinya sendiri, selanjutnya bisa dilakukan berdiskusi tentang bagaimana cara yang baik untuk menyalurkan emosi tersebut. Di sini mengendalikan bukan berarti resepsi, melainkan menyalurkan emosi yang ada pada sesuatu yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak bisa saja mengidentifikasi emosi mereka melalui marah dalam dirinya. Anak bisa diajak untuk menyalurkan emosi tersebut dengan cara berteriak, menangis, dan biasanya anak diberikan waktu sendirian sampai marah mereka mereda. Saat umur sekolah dasar, saat umur 7 sampai 8 tahun, anak-anak biasanya lebih sering bermain daripada berdiam diri di rumah. Namun bisa juga dengan cara lain, yaitu diberikan waktu untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga di lapangan, bermain, dan lain-lain. Begitu pula dengan emosi lainnya, biarkan anak memilih sendiri kegiatan apa yang dia rasa baik untuk menyalurkan emosi tersebut, atau meredakan emosi tersebut, atau mengendalikan emosi tersebut. Yang kedua, belajar mengenal emosi orang lain dan melahirkan empati. Ketika berhasil mengenal emosinya sendiri, secara otomatis anak-anak juga mampu untuk mengidentifikasi emosi-emosi tersebut pada orang lain. Anak-anak juga peka terhadap perubahan fisik pada orang lain yang disebabkan karena emosi dalam diri orang lain tersebut. Akan menyadari bahwa temannya sedang sedih karena menunjukkan ekspresi yang murung dan cemberut. Hal ini kemudian akan mendorong anak pada sikap empati, yaitu dengan cara bertanya dan menawarkan bantuan kepada temannya tersebut. Contohnya, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Kamu sedih? Apa yang bisa dibantu? Dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan emosi yang baik berdampak pada perkembangan sosial yang baik. Ketika anak sudah mampu mengenal emosinya sendiri, juga berempati pada emosi orang lain, dia kemudian akan membina hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia merasakan emosi marah dan sedih, dia berusaha untuk menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang tidak mengganggu dan merugikan. Dia tahu bahwa hal itu bukan sesuatu yang baik karena bisa menyebabkan orang lain tidak nyaman. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi guru untuk menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang lebih kondusif. Di sini, zona emosi memungkinkan guru untuk memantau masing-masing siswanya selama di sekolah. Hal ini akan memudahkan guru dalam memilih perlakuan yang tepat agar proses pembelajaran berlangsung lebih kondusif bagi seorang anak. Guru juga akan mampu melakukan evaluasi metode pembelajaran yang dia pakai sehingga dapat memotivasi guru untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang terbaik setiap harinya. 5. Membuat anak merasa dihargai. Di sini, emosi adalah salah satu fitur yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sayangnya, kadang-kadang emosi ini tidak diperlakukan secara baik atau sebagaimana semestinya, dan lebih sering depresi, apalagi jika kita berbicara mengenai emosi ketika marah dan sedih, kecewa. Padahal
semua jenis emosi itu penting dan harus diterima sebagai bagian dari keseharian manusia. Itulah kenapa adanya zona emosi memungkinkan anak-anak untuk merasa lebih dihargai, karena di sana dia boleh menggunakan emosi apa saja yang ia rasakan tanpa. Itulah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan sederhana dalam zona emosi dan atau mempelajari emosional emosi peserta didik. Selain digunakan dalam setting sekolah, zona emosi atau emosional peserta didik ini juga bisa diterapkan oleh para orang tua di rumah.